Halo teman-temanku semuanya, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai 7 pinjol dengan debt collector lapangan paling banyak. Dan ada 13 pinjol yang penagihannya itu paling barbar di akhir tahun 2025 ini. Nah, ini saya sampaikan kepada teman-teman bukan untuk menakut-nakuti ataupun untuk membuat kalian down mentalnya, apalagi untuk membuat kalian stres. Tapi saya sampaikan ini supaya kalian bisa mempersiapkan diri mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terutama di akhir tahun 2025 ini. Karena di akhir tahun ini, para debt collector akan semakin barbar untuk meneror kalian. Alasannya kenapa seperti itu, Anda bisa lihat di video-video sebelumnya yang sudah saya upload di 3 atau 2 video sebelumnya. Namun apapun itu, kalian tidak perlu takut. Karena saya akan memberikan tipsnya, saya akan memberikan caranya, saya akan memaparkan bagaimana caranya supaya kalian tidak takut menghadapi teroran gempuran dari para debt collector pinjol terutama menjelang akhir tahun 2025 ini. Karena semua itu tidak akan berarti bagi kalian apabila kalian paham, tahu caranya, dan kalian punya trik apa yang harus kalian lakukan. Namun sebelum kita masuk ke sana, saya mau memberikan dulu tips yang paling utama yang sudah terbukti bisa menyelamatkan ribuan teman kalian yang sudah galbay di pinjol. Tips ini atau cara ini benar-benar ampuh dan sudah dibuktikan dengan teman-teman kalian yang ada di grup, juga yang komen di kolom komentar video-video saya. Mereka komen bahwa dengan menonton video-video di YouTube Maro Channel, mereka bisa menenangkan diri, melupakan yang namanya pinjol, bahkan mereka bisa move on dari perbudakan pinjol. Jadi ada tips yang paling gampang yang akan saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah buka YouTube, kemudian klik di pencarian Maro Channel, lalu kemudian setelah kalian masuk ke Maro Channel, kalian pilih video-video yang paling banyak ditonton di sana. Setelah itu kalian dengarkan video-video tersebut. Minimal kalian dengarkan 10 video atau 15 video dalam beberapa hari. Kalian lakukan praktik ini hanya dalam 1 minggu saja. Bahkan ada yang baru 3 hari melakukan praktik ini sudah benar-benar tidak stres lagi, tidak terpengaruh lagi dengan teroran para debt collector pinjol, tidak takut lagi. Bahkan mereka bisa memposisikan atau menempatkan diri mereka sesuai dengan kondisi normal. Sudah ribuan teman kalian yang mempraktekkan cara ini. Dan ini saya tahu dari teman-teman yang ada di grup, dari teman-teman yang komen di video-video saya juga. Jadi kalian cukup buka YouTube Maro Channel, cari video-video terpopuler di situ, minimal 10 video kalian dengarkan dalam 3 hari atau 1 minggu ini. Tidak perlu kalian tonton, cukup dengarkan saja. Kalian lakukan sambil mengurusi rumah, terutama kalian yang ibu-ibu ya. Sambil mencuci piring, sambil membereskan rumah, memasak, menjaga anak. Kalian tidak perlu menonton. Kalian cukup dengarkan saja. Itu akan sangat bermanfaat sekali untuk mengalihkan perhatian kalian, untuk menambah pemahaman kalian, menguatkan mental kalian, memberikan kalian solusi terbaik untuk menghadapi yang namanya pinjol. Saya jamin 100% apabila kalian melakukan apa yang saya sampaikan dan menjalankan langkah-langkah atau tips-tips yang saya sampaikan di video-video saya jamin 100% kalian pasti akan move on dari yang namanya jeratan pinjol. Kalian tidak akan takut dengan yang namanya teroran para debt collector pinjol. Ini cara yang sangat ampuh yang sudah dibuktikan oleh banyak teman kalian. Jadi kalau kalian mau terbebas dari yang namanya pinjol, kalian lakukan cara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kalian lakukan adalah kalian bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Karena di grup ini kalian bisa saling menguatkan, saling support, saling memberikan motivasi satu sama lain, saling memberikan tips-tips, saling berbagi pengalaman. Bahkan semua pertanyaan dan keraguan kalian akan dijawab oleh senior-senior galbay yang sudah ada di grup ini, yang sudah mengalami galbay seperti yang kalian alami sekarang. Bahkan mereka sudah mengalami galbay di berbagai pinjol dan mereka berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi semua yang kalian butuhkan tentang galbay pinjol ada di sini. Pinjol mana saja, wilayah mana saja, kalian pasti dapatkan di grup ini. Karena berbeda pinjol, berbeda perlakuan, berbeda wilayah juga, berbeda juga perlakuannya.
karena keterbatasan dan ketidakmampuan pinjol untuk menjangkau nasabah-nasabah yang jauh. Silahkan masuk lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan. Berikut ada 7 pinjol dengan debt collector lapangan terbanyak. Yang pertama adalah Akulaku. Akulaku ini seperti yang kita ketahui bersama, memang Akulaku ini mempunyai banyak sekali debt collector lapangan. Dan debt collector lapangan mereka itu hampir ada di setiap kota yang ada di Indonesia. Dan kemungkinan besar, lebih dari 50% nasabah mereka pasti akan mereka datangi karena mereka punya banyak debt collector. Yang kedua adalah Kredivo. Nah, Kredivo ini tidak jauh berbeda dengan Akulaku, mungkin 11-12 saja. Jadi debt collector lapangan Kredivo ini tergolong banyak. Bahkan di kota-kota kecil pun debt collector lapangan mereka ada. Kadang debt collector lapangan Kredivo ini meski baru telat 2 pekan saja sudah datang. Tidak hanya hutang yang besar, bahkan hutang kecil pun mereka datangi juga. DC Kredivo ini memang terkenal dengan penagihannya yang cukup gentar. Mereka sangat aktif. Kredivo dan Akulaku ini sebenarnya hampir sama. Keduanya memiliki banyak debt collector lapangan yang tersebar di seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah Kredit Pintar. Kredit Pintar ini memang banyak debt collectornya. Hampir di semua lokasi Indonesia ada. Namun pun demikian, Kredit Pintar ini kabarnya tidak sebarbar atau seagresif Akulaku dan Kredivo. Yang keempat ada Tunaiku. Nah, debt collector Tunaiku ini juga tersebar hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Namun jumlahnya tidak banyak. Platform pinjol yang satu ini, debt collector mereka itu stabil dan tidak random di lapangan. Mereka juga hampir berada di seluruh wilayah Indonesia. Yang kelima adalah Home Credit. Home Credit Indonesia atau HCI ini juga dikenal gencar dalam melakukan upaya penagihan sampai ke daerah-daerah luar Pulau Jawa. Hanya saja, jumlah debt collector lapangan mereka itu tidak sebanyak jumlah 4 pinjol yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti contoh, debt collector HCI bisa jadi satu kota hanya ada 1 orang debt collector saja. Sehingga kemampuan mereka untuk menjangkau nasabah terbatas. Walaupun mereka ada di hampir setiap kota yang ada di seluruh Indonesia. Yang keenam adalah Maukes. Nah, Maukes ini masih satu grup ini dengan Astra. Maukes memiliki jumlah debt collector lapangan yang cukup banyak. Meski tidak sebanyak yang sudah saya sebutkan yang 5 pinjol tadi. Namun, debt collector mereka masih terbilang banyak, lebih banyak dibandingkan dengan pinjol-pinjol lainnya. Yang ketujuh adalah SPayLater. Debt collector mereka ini mayoritas berada di daerah Jabodetabek dan kemungkinan besar debt collector lapangan mereka ada banyak namun hanya terbatas di daerah Jabodetabek saja. Jadi itulah ketujuh pinjol yang terkenal dengan jumlah debt collector lapangan yang sangat banyak dan yang sering mendatangi nasabah ke rumah-rumah nasabah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 13 pinjol yang memiliki debt collector yang paling barbar. Data-data ini kita kumpulkan menurut pengakuan teman-teman yang ada di grup dan juga dari komen-komenan yang ada di video-video saya dan juga dari teman-teman yang curhat langsung ke saya melalui WA ataupun teleponan. Jadi nggak usah kaget kalau ternyata ada 13 pinjol yang mempunyai debt collector lapangan yang barbar saat ini. Apalagi memasuki akhir tahun di bulan Desember 2025 ini karena tuntutan-tuntutan yang harus mereka penuhi. Pinjol-pinjol berikut ini sangat terkenal barbar dalam menagih. Mulai dari makian, ancaman, intimidasi, kalimat yang tidak senonoh, sampai mengirimkan paket COD untuk meneror nasabahnya. Menelepon keluar kondar, masuk ke media-media sosial yang kalian punya, sampai mencari relasi rekan kerja kalian atau teman-teman kalian untuk mereka kirimi ancaman-ancaman supaya menekan kalian. Bahkan mengancam keluarga. Katanya keluarga mau dicelakakan atau mau dibuat menderita. Di antaranya pinjol-pinjol yang melakukan hal tersebut adalah, atau pinjol-pinjol yang paling barbar dalam melakukan penagihan adalah EasyCash, Krediwan, Indosaku, Uatas, Uku, Samir, Dana Rupiah, Rupiah Cepat, Kredinesia, Julo, Akulaku, Home Credit Indonesia, Kredit Pintar, dan Tunaiku. Itulah pinjol-pinjol yang memang benar-benar barbar dalam melakukan penagihan menurut teman-teman yang ada di grup Facebook dan WA P3N
yang komen di kolom komentar video-video saya dan teman-teman juga yang langsung curhat ke saya melalui teleponan atau WA. Namun pun demikian, apapun yang terjadi, itu terjadi mereka para debt collector berani berbuat sesuatu yang benar-benar merugikan kalian, yang benar-benar membuat kalian stres dan makin berani untuk mengancam-ngancam kalian, terlebih untuk menyebarkan data-data kalian masuk ke media-media sosial yang kalian punya, bahkan mereka berani untuk mengancam-ngancam keluarga kalian. Itu semua tergantung kepada sikap dan cara kalian merespon penagihan dari para debt collector pinjol. Jika kalian benar-benar tidak mau merespon, benar-benar kalian tidak mau mengikuti atau menjawab apapun yang disampaikan oleh para debt collector pinjol, itu tidak akan terjadi kepada kalian. Artinya mereka tidak akan berani kepada kalian yang tidak peduli dengan apapun. Teroran, ancaman, atau makian, bahkan intimidasi dari para debt collector pinjol tidak akan berarti apa-apa bagi kalian, dan mereka tidak akan berani untuk melanjutkan aksi mereka apabila kalian benar-benar tidak terpengaruh, tidak takut, dan tidak mau tahu tentang hutang pinjol atau penagihan yang mereka lakukan. Dengan demikian maka mereka akan ketakutan. Nah, untuk memahami lebih dalam lagi mengenai hal bagaimana cara untuk mengatasi teroran para debt collector pinjol, untuk menghindar daripada tagihan-tagihan para debt collector pinjol supaya kalian tidak menjadi budak pinjol selamanya, saya sarankan kalian tonton video-video saya sebelumnya, lakukan seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi. Saya jamin 100% kalian akan bebas dari yang namanya perbudakan pinjol, ketakutan-ketakutan akan teroran debt collector pinjol. Semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.